Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, bahwa dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Di hadis ini disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus pasukan itu beliau utus di pagi hari. Dan di hadis ini juga disebutkan bahwa Sakhr kana tajiran. Tajiran itu pedagang, ya. Wa kana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar, dan beliau juga berdagang mulai di pagi hari. Jadi beliau mengutus tijarahnya di pagi hari. Wa asra wa kathra maluhu, dan dia menjadi kaya, kemudian banyak hartanya sampai enggak terhitung. Hadis yang mulia ini, ikhwannya Allah muliakan, diriwayatkan oleh Sakhr, dan Sakhr mempraktekkan hadis ini. Pertama kali yang mempraktekkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi mempraktekkan hadis ini. Beliau yakin bahwa di pagi hari ada keberkahan. Oleh karena itu beliau di pagi hari tidak berpangku tangan. Beliau beraktivitas, dan aktivitas beliau tijarah, ya, berdagang. Di pagi hari beliau berdagang. Kemudian kata di hadis ini, wa asra wa kathra maluhu, dia menjadi kaya dan banyak hartanya, ya. Nah, oleh karena itu bisa jadi orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini jauh dari keberkahan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kita, lakukan di pagi hari. Yang bekerja pagi hari semangat. Yang berdagang di pagi hari harus semangat. Ya, pasang status dagang, jualan. Nanti ada yang lihat, oh, tapi jangan sekali ana mengamalkan hadis ini sekali sehari, habis itu tidur terus.
yang nggak dapat, ya. Bersabar pagi hari, bersabar. Yang badannya ingin sehat pagi hari olahraga, ya kan. Yang mau talabul ilmi dan dikasih keberkahan pagi hari, ya. Doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini berkah. Orang yang beraktivitas di pagi hari mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dipraktekkan sama Rasul. Karena idza ba'atsa sariyatan aw jayshan min awwalin nahar. Dia di situ. Rasul kalau memutus pasukan di pagi hari. Dan Sakhar kana tajiran. Beliau berdagang. Ya, kana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar wa athra wa kathra maluhu. Sakhar radhiyallahu an, seorang pedagang dan berdagang di pagi hari. Wa athra, dia menjadi kaya, wa kathra maluhu, dan banyak hartanya. Tidak terhitung. Allah kasih keberkahan. Subhanallah. Apabila Allah kasih keberkahan pada harta seseorang, tijarah seseorang, aktivitas seseorang, itu luar biasa sekali. Di antara mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan adalah di pagi hari. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, di pagi hari ini kita akan bahas hal yang sangat penting. Beberapa hari lagi kita memasuki hari yang sangat utama, hari yang sangat spesial, ya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum mukminun, orang-orang bertakwa. Tapi hari ini juga banyak manusia yang lalai. Hari-hari ini juga banyak manusia yang tidak mengetahuinya tentang keutamaan hari ini. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Bahkan lebih istimewa pagi-pagi siangnya daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak di antara kita mengejar keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi banyak di antara kita lalai dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, padahal luar biasa. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah demikian pula dengan jihad fi sabilillah? Artinya jihad ini bisa nggak menandingi itu? Rasulullah SAW menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Demikian juga dengan amal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada seseorang keluar dari rumahnya, dia berjihad dengan dirinya, hartanya, nggak balik, pulang hanya sekedar nama, ya. Jihad membawa hartanya, dirinya untuk perang di medan pertempuran, hartanya habis, ya, dia pun nggak pulang. Ini yang bisa menandingi amalan orang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita perbanyak amal soleh di hari-hari ini. Sholat, zakat, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, berbanyak. Takbir, ya. Kita berbanyak baca takbir. Yang saya baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu
taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang hukum atau beberapa hukum berkurban. Ya. Mudah-mudahan berkah. Ulama berkata, innal udhiyata min ni'matillah wa min rahmatihi. Jadi kurban itu merupakan nikmat Allah dan rahmat Allah. Dan orang yang berkurban atau ada niat kurban harus tahu ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada adab berkurban. Di antara adabnya tidak boleh cukur rambut, tidak boleh gunting kuku, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yukallimanna dhufran." Kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memasuki awalnya, ya. Dan seseorang ingin menyembelih hewan kurban, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Ini di antara adabnya. Tapi perlu diketahui, wa hadzal khitabu, kata ulama, yuwajjahu ilal mudahhi wa laysa al mudahha anhu. Khitab ini, hadis ini ditujukan kepada orang yang mau berkorban, bukan kepada keluarganya. Misalkan Pak Rizal mau berkorban, ya. Larangan ini hanya terkhusus buat Pak Rizal. Istrinya, anak-anaknya tidak. Istrinya boleh potong kuku, begitu juga anak-anaknya, ya. Nah, yang lebih parah lagi ada yang mengatakan bahwa larangan ini ke hewan kambingnya. Apabila salah satu antara kalian mau berkorban masuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan potong rambut hewan kurbannya, jangan potong kukunya. Ini yang terjemahkan siapa, saya nggak paham. Ini keliru. Yang tidak boleh itu adalah kukunya siapa? Yang mau motong, dan rambutnya yang mau motong. Apa hubungannya sama kuku hewan kurban? Ya. Jadi keluarganya boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, ya. Ulama sepakat bahwa berkurban itu ibadah yang paling utama. Wal udhiyatu ittafaqa ahlul ilmi ala annaha min afdhalil ibadat. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau berkurban itu ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama. Apa alasannya? Ya. Lidzalika qaranaha Allah Ta'ala fi kitabihi bis-shalah. Jadi alasannya karena Allah menggabungkan antara kurban dengan salat. Allah berfirman di surat Al-Kautsar yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Lihat salat kemudian berkorban. Kemudian di surat Al-An'am ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Ya. Jadi digandengkan tuh antara salat dengan berkorban. Ya. Kemudian setelah kesepakatan ulama
bahwa berkorban itu disyariatkan dan ia merupakan ibadah yang paling utama, mereka berbeda pendapat apakah berkorban ini hukumnya wajib atau sunnah. Ya, ada yang mengatakan berkorban ini hukumnya wajib. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Ada ulama yang mengatakan berkorban itu bukan wajib, tapi sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bukan hanya sunnah saja, tapi muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapatnya Malik dan Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Dari salah satu riwayatnya. Nah, lakin ashab al-Imam Ahmad rahimahullah sarrahu bi annaha yukrahu lil qadir an yad'al udhiyah. Tapi sahabat-sahabat Imam Ahmad itu sangat tegas mengatakan makruh hukumnya bagi orang yang mampu tidak melakukan kurban. Hukumnya makruh, dibenci, ya. Oleh karena itu bagi yang mampu berkorbanlah. Supaya mendapatkan pahala, ya, pahala yang besar. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu lebih cenderung bahwa berkorban itu wajib hukumnya. Ya, bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Waqal, dia berkata, inna zahir wujubul udhiyah. Ya, jadi zahirnya berkorban itu wajib. Li'annaha min sya'airil Islamil zahirah. Karena berkorban merupakan syiar Islam yang zahir. Ya. Walihada kana dzabhul udhiyah afdal min as-sadaqati bi thamaniha. Oleh karena hal tersebut, menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada bersedekah, ya, sesuai dengan harganya. Jadi mana yang lebih utama? Menyembelih hewan kurban, misalkan harganya 3 juta, kemudian sedekah dengan 3 juta, nggak usah hewan kurban. Mana yang lebih utama? Berkurban. Ya. Walaupun kata Syekh Utsaimin, hatta innaka law mala'ta jildaha darahima wa tasaddaqta bi hadhihi darahim lakana dhabhuha afdal min dzalik. Walaupun kalau antum isi itu kulit hewan kurban itu, hewan kurban diisi, nah antum enggak berkurban, diisi dengan penuh dengan dirham, disedekahkan dirham itu yang seisi kulit hewan itu, lebih utama berkurban. Nah itu, ya. Apa hikmahnya dari berkurban? Ya. Hikmahnya itu at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bi dzabhiha. Ini penting sekali. Hikmah menyembelih hewan kurban. At-taqarrubu ila Allah bi dzabhiha. Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Jadi ketika seseorang, ya, membeli hewan kurban, kemudian dengan tangannya sendiri dia sembelih, dia mengucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadhihi minka wa lak, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, Allahu akbar, Allah Maha besar. Ya Allah, ini korban sebenarnya dari Engkau juga, dan aku persembahkan untuk Engkau. Ya Allah, kurban ini untuk diriku dan untuk keluargaku. Nah itu.
Niatkan untuk keluarga. Masuk di dalamnya keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nanti Anda jelaskan, insyaallah taala. Ya. Jadi kalau kita berkorban, bilang seperti itu. Bagusnya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadhihi minka walak. Ini dari engkau ya Allah. Korban dari mana? Dari Allah. Rezeki dari mana? Dari Allah. Kita dari perut ibu lahir sampai sekarang punya rumah, punya motor, punya mobil. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Cuma sedikit dikeluarkan untuk Allah. Iya kan? Jangan merasa kita mengeluarkan sesuatu yang gede, enggak. Beli HP kadang lebih. HP 12 juta, korban 3 juta, atau HP 5 juta misalkan. Ya. Habis itu HP-nya pecah, jatuh, korban, masya Allah. At-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita ucapkan hadhihi, Allahumma hadhihi minka walak. Kita kalau kurban persembahkan ini untuk Allah. Ini untuk engkau ya Allah. Aku persembahkan untuk engkau ya Allah. Ibadah korban ini ada orang yang berkorban ya. Ibadah korban ini ma'ruf sejak zaman dulu. Bahkan orang-orang musyrikin berkorban juga. Ya tidak? Orang musyrikin berkorban untuk siapa? Berhalanya, untuk jin, untuk dedemit. Ya tidak? Ya, korban tuh. Bahkan lebih parah mengorbankan orang. Ya tidak? Bayi dikorbankan. Macam-macam dikorbankan. Bahkan sebagian agama berkorbannya tiap hari. Pagi hari udah korban, berapa keluarkan hartanya untuk korban. Korbannya macam-macam. Nah itu. Nah, indah berkorban. Mendekatkan diri dengan cara berkorban dan tidak menyakiti hewan, tidak halal. Ya. Makanya ketika nyembelih itu ada aturannya. Aturannya diantaranya adalah pisaunya harus tajam, nggak boleh pisau yang tumpul, nyiksa hewan, ya kan? Ini kok nggak jadi nih kalau tumpul, ya tidak. Kemudian gimana cara motongnya itu ada aturannya. Jadi kita ketika berkorban harus ada niat at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara nyembelih hewan. Mendekatkan diri pada Allah. Nah, hikmahnya Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 37. Ya, ikhwan bisa masuk lagi. Kasihan yang di luar. Geser ke depan, ya. Silakan masuk. Nah, Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ini perhatikan surat Al-Hajj ayat berapa? 37. Ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Luhum itu daging, dima itu darah. Daging dan darahnya tidak sampai pada Allah. Tapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan dari orang-orang yang berkorban itulah yang sampai pada Allah. Maka ketika berkorban itu kita ingat ini niatnya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dagingnya, bukan apa? Bukan darahnya. Sebagian orang menyangka berkorban itu untuk daging, dapatkan daging, makan-makan, dibagi-bagi. Enggak, akhi.
Ya, bukan itu saja, maksudnya yang utamanya itu berkorban at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin bilang sebagian sebagian manusia mengira bahwa maksud dari berkorban adalah makan dagingnya, kemudian mengambil manfaat dengan dagingnya. Ini kata beliau fahmun qasirun, pemahaman yang kurang. Ya. Fal aham, yang paling penting dari berkorban adalah an tata'abbada lillahi ta'ala bi dzabhiha. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban itu. Makanya harus ada aturan. Maksud saya harus tahu aturannya, harus tahu sunnahnya. Jadi kita beribadah itu bukan dengan apa? Perasaan, bukan dengan akal-akalan. Beribadah itu dengan dasar ilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Lihat. Walihada kana min al-khata' an yasrifa al-insanu ad-darahim ila al-jihad fi Afghanistan wa yad'a al-udhiyata fi baladihi. Nah, ini contohnya. Oleh karena itu merupakan kesalahan, kata Syekh Utsaimin, seseorang ngirim duit ke Afghanistan bantu jihad, ya. Wa yad'al udhiyah fi baladihi, kemudian dia tidak melakukan penyembelihan hewan kurban di negerinya. Fa inna hadza ya'ni taraka sya'iratan, yakni tarka sya'iratin min sya'air Islam. Ini berarti meninggalkan satu syiar dari agama Islam. Ya. Makanya berkorban itu bagusnya di tempat kita. Antum tinggal di mana? Di Depok, korban di Depok. Enggak usah kirimkan keluar. Karena apa? Syiar agama Allah. Walaupun satu kambing disaksikan sama keluarganya, anak-anaknya, kalau bisa menyaksikan. Ya, kalau nggak bisa nyembelih sendiri, nitip ke masjid, nitip ke orang yang bisa nyembelih. Kalau bisa nyembelih sendiri di rumahnya, sembelih sendiri. Ya, nyembelih misalkan 4 kambing di rumahnya. Ya, sembelih seret, kasih jagal. Lihat, bagi-bagi. Keluarga yang lihat syiar, atau satu kambing. Habis itu disate. Sepertiga boleh, ini ijtihad ulama, sepertiga buat kita, sepertiga buat ustadz, bukan ustadz. Sepertiga buat ustadz. Gimana ceritanya? Sepertiga buat hadiah, sepertiga buat fakir miskin. Nah, itu. Jadi sepertiga. Di sate gimana? Terserah. Antum mau nyate, mau bikin apa lagi itu. Gulai, sop kambing. Oh, udah ada yang siap-siap sekarang. Bakso. Ya. Jadi tidak dikirim keluar, atau enggak antum kirim fulusnya keluar. Ini di zaman ada perang jihad di Afghanistan. Saya ini contohkan di Afghanistan. Nggak perlu sembelih di mana? Di tempat kita. Nah, dari sekarang latihan, kalau belum bisa nyembelih kambing, latihan nyembelih ayam dulu. Ya, nggak tegel kata orang kan? Lihat darah udah puyeng, aduh. Mau disembelih kabur. Ada yang begitu laki-laki. Ya tidak. Kalau perempuan wajar. Ini laki-laki. Anak nggak tega, belajar, ya belajar nyembelih. Karena ini syariat Allah. Nggak tega betul. Yang nggak boleh nyakitin hewan. Tapi ketika nyembelih hewan, boleh. Ayam juga nggak boleh sakitin. Ayam lagi diam, dipetung-petung kepalanya tuh, masuk neraka tuh. Ya, sembelih nggak apa-apa. Nah itu.
Baik. Berikutnya, berkorban itu masyru'ah, disyariatkan lil ahya, untuk orang yang hidup, walaysa lil amwat, bukan untuk orang yang meninggal. Jadi berkorban untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang meninggal. Nabi SAW menyembelih korban untuk dirinya dan untuk keluarganya, ya. Begitu juga para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad berkata, "Walam a'lam ila sa'ati hadhihi." Jadi saya enggak tahu sampai sekarang, kata beliau, Nabi berkorban untuk salah satu dari keluarganya yang meninggal. Ya. Faqad mata lahu aqaribu min a'azzin nasi alaih. Kerabat Rasul meninggal, ya, yang itu merupakan kerabat yang paling dicinta oleh beliau, paling mulia. Siapa yang meninggal di antara kerabat Rasul? Hamzah meninggal. Rasul tidak berkorban untuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian istrinya Khadijah, istri yang paling dicinta sama Rasulullah SAW, sampai Aisyah cemburu. Ya, Aisyah cemburu, padahal sudah meninggal tuh. Aisyah cemburu, masya Allah. Siapa? Khadijah. Karena Rasulullah SAW itu kalau bikin marok, ya, itu dibagikan buat tetangga-tetangganya Khadijah, kawan-kawannya Khadijah. Kalau ada saudarinya ngomong, ingat suaranya Khadijah. Ya, sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Tapi memang Khadijah itu memiliki sikap dan sifat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kasih kabar Khadijah masuk surga di rumah yang istimewa. Dikasih salam oleh Allah langsung dan oleh malaikat Jibril. Allah ngasih salam, malaikat Jibril ngasih salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW takut dari Gua Hira, itu takut gemeter pulang ke rumahnya, ya, Rasulullah zammiluni, apa? Selimuti aku. Ya, Khadijah itu nyelimuti dengan tenang. Khadijah bilang, la yuhzikallahu abada. Allah sama sekali tidak akan pernah menyia-nyiakan, menghinakan engkau sama sekali, wahai Muhammad. Itu disebutkan kebaikan Muhammad. Engkau orang yang diantaranya engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim, yang menjamu tamu dan seterusnya, menolong orang. Ya. Coba kalau istri kita, istri antum pulang, selimuti aku, apa sih? Pulang, ya tidak. Nah, makanya nggak dapat salam dari Allah. Nah. Taib. Khadijah meninggal, Rasulullah SAW tidak berkorban untuk Khadijah. Anak-anaknya Rasul meninggal, Rasul berkorban ke untuk anak-anaknya? Tidak. Berkorban tidak untuk anak-anaknya? Tidak. Ya. Jadi Rasulullah SAW berkorban untuk siapa? Dirinya, keluarganya, plus dimasukkan yang meninggal. Itu niatnya. Tadi sudah Anda sebutkan. Makanya berkorban untuk orang yang meninggal ada 3 jenis. Berkorban untuk orang yang meninggal ada 3 jenis. Ini hukum, ini harus kita ketahui, ya. Yang pertama,
berkorban untuk orang yang meninggal karena yang meninggalnya itu ngasih wasiat. Ngasih wasiat, kalau saya meninggal ya tolong sembelih korban misalkan. Kemudian meninggal. Nah, keluarkan wasiatnya. Ini boleh tidak? Boleh. Ya, misalkan salah satu di antara kita tulis wasiat. Kalau saya meninggal, keluarkan harta saya untuk berkorban. Ini bagus, akhi. Wasiat, meninggal dapat pahala tidak? Meninggalnya dapat pahala dari wasiatnya. Kalau saya meninggal, duit 20 juta belikan buat Al-Quran, ya, buat Al-Quran dibagi-bagi ke santri. Santri misalkan santri mana di sini? Daku mana? Bukan Daku, apa? Riku misalkan. Berikan untuk fakir miskin. Gitu. Di antara catatannya juga korban. Ya. Meninggal dapat pahala tuh. Ya. Tapi jangan lebih dari sepertiga harta, nggak boleh. Ya, wasiat itu nggak boleh dari sepertiga apa? Harta. Nah, di antara wasiatnya korban, boleh tidak? Boleh. Tidak ada muskilah di sini. Yang kedua, an yudahi anil mayyit taba'an. Berkorban untuk mayit, orang yang sudah meninggal, taba'an. Tulis taba'an. Taba'an pakai ain. Apa itu taba'an? Tidak berdiri sendiri, diikut sertakan. Ya, diikut sertakan. Contohnya gini. Seseorang berkorban, dia niatkan untuk dirinya, untuk keluarganya yang hidup, dan dia niatkan juga untuk keluarganya yang meninggal. Boleh. Ya, misalkan seseorang namanya Ahmad. Ahmad punya anak Zaid dan Fatimah. Zaid dan Fatimahnya meninggal. Ya, sisanya anaknya 3 misalkan. Dia berkorban dengan mengucapkan bismillah. Allahu Akbar. Ya Allah, ini dari Engkau dan untukmu. Ya, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, untukku dan untuk keluargaku. Masuk dalamnya yang sudah meninggal. Gitu. Boleh ini ya. Dalilnya Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Hadis Bukhari nomor 2756. Yang ketiga, berkorban untuk mayit istiqlalan. Ya. Istiqlalan biduni wasiyah. Istiqlal, tahu antum istiqlal? Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Istiqlal itu khusus berdiri sendiri untuk si mayit, ya, tanpa adanya wasiat, tanpa ada wasiat. Si mayit pun tidak ngasih wasiat, ya. Wa hadza la dalila fi. Jenis yang ketiga ini tidak ada dalil tentangnya. Minas sunnati, dari sunnah, juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada khulafa ar-rasyidin, ya. Jadi tidak ada dalil dari sunnah, juga dari Rasul, juga tidak dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau melakukannya boleh. Tapi lebih utama kita nyembelih atas nama diri kita dan untuk
keluarga kita. Baik. Ada pertanyaan. Jika berkorban itu untuk yang meninggal itu tidak disyariatkan atau bukan bagian daripada sunnah, apakah setiap jiwa dari suatu keluarga wajib berkorban, dituntut untuk berkorban? Setiap jiwa masing-masingnya, suami korban, istri korban, 3 anak korban, ya. Jawabannya tidak. Cukup satu kepala keluarganya saja. Ya, apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi nomor 1505, juga Ibnu Majah nomor 3147. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Kana ar-rajulu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW berkurban dengan kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. 1 kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau 2 kambing boleh tidak? Boleh. 3 kambing? Boleh. Ya. Yang paling utama antum sembelih onta. Onta beneran, bukan macam tahu. Onta beneran, onta. Kemudian sapi sendiri-sendiri, gelondongan-gelondongan. Yang ketiga, kambing sendiri. Mana yang lebih utama? 7 orang sapi dengan kambing sendiri. Kambing sendiri. Kambing sendiri. Ya. Itu lebih utama, orang yang menyembelih kambing sendiri. Baik. Yang kedua, tadi dari Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Yang kedua, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban tidak? Selama Nabi Muhammad SAW hidup, tidak ada keterangan istri Nabi Muhammad berkorban. Ya. Baik, dari sini kita mengetahui inilah tata cara korban. Ya, tidak, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, ya. Karena seseorang berkorban untuk taqarrub pada Allah, dan taqarrub pada Allah harus sempurna ilmunya. Baik, kalau ada yang bertanya, mungkin karena mereka fakir, mungkin istri Nabi Muhammad SAW adalah tidak punya duit, orang miskin, ya. Nah, gimana tuh? Ya, lihat, saya ulangi lagi, ya. Wa ma'lumun anna zawjatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lam takun wahidatun minhunna tudhahi iktifaan bi udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang menyembelih hewan kurban mencukupkan dengan Nabi Muhammad, kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang bertanya, mungkin karena istrinya miskin, tidak ada duit. Jawabannya apa? Qulna, si berkata, inna hadza ihtimal warid lakin ghair muta'ayyan. Ihtimal, kemungkinannya ada, ya, tapi enggak harus. Bal innahu jaa fil athari anna min zawjati Rasul man kana ghaniyah. Justru yang ada sebagian istri Nabi Muhammad SAW yang kaya. Yang kaya. Dikasih contoh di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh Barirah. Barirah ini budak dan dia ingin merdeka. Dia bayar tebusan dirinya kepada tuannya. Ya. Dengan berapa harganya, ikhwan? 9 uqiyah.
dari fiddah, dari perak. Satu uqiyahnya 40 dirham. Satu uqiyahnya berapa? 40 dirham. Ya, lihat. Dan dia datang ke Aisyah minta tolong untuk bayarkan. Aisyah menyanggupinya. Aisyah menyanggupinya dengan syarat walaknya untuk Aisyah. Ya. Aisyah bilang, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu walauki li fa'alti. Kalau keluargamu mau ya untuk ditanggung, kemudian wala anti loyalnya, anti untukku, saya lakukan. Karena orang yang memerdekakan, si budak yang merdeka ini walanya ke siapa? Ke yang merdekakan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah punya harta tidak? Punya. Harga kambing, kata Syekh Utsaimin, di masa itu ya, itu cuma 10 dirham. Harga kambingnya 10 dirham. Nah, Aisyah punya duit berapa tuh berarti itu? 360 ya, dirham. Aisyah siap bantu. Tapi Aisyah berkorban tidak? Tidak. Mencukupi korbannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini wanita mencukupkan korbannya suaminya. Ya. Jadi tidak harus wanita berkorban. Kalau berkorban boleh tidak? Boleh. Tapi lihat ilmunya seperti ini. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan tidak ada, jangan dipaksakan. Laki-laki saja kalau tidak ada, itu tidak boleh memaksakan diri untuk apa? Berkorban. Ya. Jadi berkorban di masa itu sangat mudah sekali. Ya, berkorban di masa itu sangat mudah sekali. Dan memang di Mekah ya, itu memang ada doanya Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim itu ketika mengunjungi istrinya siapa? Ismail, udah gede, datang nggak ketemu di rumahnya. Terus ditanya, gimana kehidupan engkau? Kata istrinya, susah. Ya, intinya susah lah. Terus kalau misalkan dia datang, sampaikan salam dan suruh ganti apanya yang ganti? Palang pintunya, ya, atau babihi. Kemudian ketika Ismail datang, dia melihat ada orang yang datang kan, maksudnya melihat bekasnya. Dikatakan ada seseorang yang mengucapkan salam kepada engkau, kemudian suruh ganti palang pintunya. Nabi Ismail bilang, itu adalah bapakku. Maksud palang pintu itu engkau. Engkau berarti diminta untuk diceraikan. Dicerai sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim nikah lagi. Nabi Ismail nikah lagi. Ya, ini sudah nggak jelas nih. Ibrahim mana? Maklum ikhwan, anda pulang jam 2 tadi. Ya. Baik. Kemudian nikah Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi, terus ditanya mana keluar, gimana, ditanya sama Nabi Ibrahim gimana kehidupan engkau. Intinya baik, memuji Nabi Ismail. Kemudian kalau datang sampaikan salam dan palang pintunya jangan diganti. Datang Nabi Ismail, ya, bukan Nabi Ibrahim, Ismail benar. Kemudian dikasih kabar bahwa Nabi Ibrahim datang, kemudian palang pintunya jangan diganti. Ya, nggak diganti palang pintunya. Ya, nah,
Terus apa makananmu? Ditanya sama Nabi Ibrahim kan, di antara pertanyaan oleh istrinya. Cuma daging dan air. Dimintai daging korma kalau salah. Di antara daging lah ya. Daging. Diminta Nabi Ibrahim mendoakan daging itu. Maka daging itu mudah di sana. Banyak makan daging. Ya. Nah, berkorban di masa Nabi Muhammad SAW itu mudah, tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukannya. Aisyah kaya tidak ikhwan? Kaya, ya, tapi enggak berkorban. Mencukupkan dengan korbannya Nabi Muhammad SAW dan dapat pahala. Ya, dapat pahala. Karena suaminya berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, dan untuk keluarga yang meninggal juga. Nah, itu. Karena maksud dari berkorban dagingnya apa? Takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini mau selesai apa mau dilanjutkan? Syarat-syarat korban. Ya, kita masuk syarat-syarat korban ya. Dengan cepat saja insyaallah. Karena waktunya sudah agak siang. Ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat pertama, antakuna min bahimatil an'am. Antakuna min bahimati al-an'am. Jadi hewannya itu binatang ternak. Ya. Binatang ternak yang dimaksud onta, sapi atau apa? Kambing. Ya. Kalau ada orang korbannya dengan kuda, sah tidak? Tidak sah. Ya. Ada orang korban dengan 2 truk bebek, ya, sah tidak? Sembelih 2 truk, nggak sah, ya tidak? Karena harus jenisnya apa? Binatang ternak yang sudah ditentukan, ya. Nah, syarat yang kedua, antablugha sin al-mu'tabarah syar'an. Ya. Jadi umur hewannya sudah memasuki umur kurban, ya. Yang ditinjau oleh syariat tentunya. Enggak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadbahu illa musinnatan, ya. An ta'sura 'alaikum fatadbahu jiza'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah sampai umurnya, musinnah. Kalau misalkan kambing atau domba tidak dapat umurnya, maka jaza'ah. Ya, domba itu kalau antum tidak dapat yang 1 tahun boleh 6 bulan. Nah, itu. Oleh karena itu ada aturannya. Ibil, onta itu umur berapa tahun? Lihat, wa huwa fil ibil 5 sanawat. 5 tahun. Ini kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil baqari sanatan. Sapi 2 tahun. Ya. Wa fil ma'iz sanah. Kambing 1 tahun. Wa fil dha'ni 6 ashhur. Domba boleh 6 bulan. Nah, itu. Jadi dilihat. Syarat yang ketiga, an takuna salimatan minal uyubil mani'ati minal idza. Ya. Hewan kurbannya tidak cacat. Cacat itu yang bagaimana? Dijelaskan sama Rasul dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kata Rasul, la yajzina fil adahi, jadi tidak sah dalam hewan dalam berkurban, ya. Al-awra al-bayyinu awaruha, jadi hewan yang matanya buta sebelah. Kalau matanya buta itu berarti, nah ini nggak lolos untuk berkorban. Yang pertama. Yang kedua,
Wal maridatu al bayyinu maraduha. Ya, hewan yang maridah, yang sakit. Yang jelas sakitnya. Yang jelas sakitnya. Misalkan dia makannya sedikit, ya, jalannya lemas, ya. Itu. Kemudian pegang badannya panas. Ya. Panas. Ini jangan dikorbankan. Cari korban yang sehat. Biasanya yang nggak suka makan, ya, orang sakit. Begitu juga orang sakit itu susah makan, ya. Itu juga hewan susah makan. Makanya kalau antum sakit, makan yang banyak. Biasanya kalau nggak suka makan cepat mati. Iya, akhi. Paksa. Ya. Kenapa? Kalau makan dipotong. Betul. Manusia juga gitu. Manusia kalau sakit paksa makan. Karena kalau misalkan nggak makan bisa mati, meninggal manusia. Hewan juga begitu. Ya. Makanya aneh kalau misalkan mau ingin hidup tapi nggak mau makan, ya, mau ingin hidup tapi mau makan, itu aneh. Tapi gimana diet, Ustaz? Ya diet lain lagi, diet itu lain lagi, ya. Tapi diet juga jangan berlebihan, mengharamkan yang halal itu jangan. Nanti lemes hidup antum, nyusahin. Kan Allah bilang kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan itu. Aturannya jelas. Makan, minum, jangan berlebihan. Masya Allah. Dia tiap hari puasa aja. Yang lain makan ngiler dia, padahal mau. Ya. Makan, tapi jangan berlebihan. Habis itu antum olahraga dan seterusnya. Ya enggak? Ini maunya dia tapi nggak olahraga, ya. Akhirnya badannya lemas, ya. Habis itu masuk rumah sakit, bukannya malah bagus, sakit, mati besoknya. Nah, saat mati, bukan mati, saat meninggal, ya. Baik. Yang diet juga bakalan mati, akhi. Yang diet bakalan mati tidak? Bakalan mati. Tapi yang makan dan minum yang berlebihan mati enggak? Mati juga. Ya tidak. Tapi nikmati yang boleh dinikmati, ya tidak. Nah, ada diet ini, diet itu, diet ini, diet itu. Badannya jadi kurus kering. Yang bagus itu gerak. Antum lihat tuh. Nenek-nenek, kakek-kakek kita yang di kampung makannya, Masya Allah. Tapi tiap hari pagi jalan ke mana? Ke sawah, ya tak? Sehat tak? Sehat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, antum diet pada subuh tidur. Gimana ceritanya, akhi? Taib. Yang ketiga, wal arja al bayyinu dhulha. Arja binatang yang apa nih? Pincang. Ya, hewan kurban yang pincang. Yang jelas pincangnya, ya. Kalau pincang nggak boleh jadi kurban. Apalagi kalau misalkan pincangnya dua kakinya, nah itu tambah nggak boleh lagi. Pincang satu yang kata ulama jalannya itu kalah dengan kambing yang lainnya misalkan. Berarti ini pincang nih, ya. Kalau pincang ini yang di belakang nih nggak boleh kita buat apa? Buat korban. Jangan wah murah nih, buat korban aja deh. Gitu. Jangan, ya. Bisa dipahami, ya? Yang keempat, al-kasirah allati la tunqi. Al-kasirah ini adalah hewan yang kurus, ya, yang kurus kering, yang gak ada sumsumnya, yang kurus. Jadi kalau mau berkorban, jangan milih yang kurus, cari yang kurus. Untuk Allah dipersembahkan ketakwaan. Orang yang berkorban itu cari yang terbaik, ya, cari yang terbaik. Jangan asal-asalan, jangan yang kurus, ya.
Nah, yang kurus suruh makan dulu, kasihan. Baik. Ini syarat yang keberapa ya, kawan? Yang ketiga, bukan yang keempat. Tidur kayaknya ini. Tidur ini. Satu kan apa? Hewan ternak. Yang kedua, umurnya cukup. Yang ketiga, tidak cacat. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini dia yang mau kita bahas. Yang keempat, antakuna fil waqtil muhaddada laha syara'an. Berkorbannya itu pada waktu yang dibatasi oleh syariat. Ya. Waktunya itu kapan? Waktu kurban. Min sholatil Id, dari sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir ayam tasyrik. Ya, sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi berapa hari? 4 hari. 10, 11, 12, 13. Seandainya berkorban sebelum sholat Id, diterima tidak? Tidak diterima. Seandainya berkorban ba'da maghrib tanggal 13, diterima tidak? Tidak diterima. Tapi kalau tanggal 13 berkorban sebelum maghrib, diterima tidak? Diterima. Korban boleh kapan saja, siang hari boleh, malam hari boleh. Ya, kalau mau nyembelih pagi hari juga boleh, tanggal 11-nya misalnya, pagi hari nyembelih, siang atau malamnya misalkan boleh, malam hari nyembelih boleh. Ya, tapi lihat waktunya 10, 11, 12, 13. Ba'da maghrib tidak ada lagi. Beda dengan takbir. Kalau takbir hari tasyrik berhenti setelah sholat asar, tapi korban masih sampai maghrib. Setelah maghrib tidak ada lagi. Kecuali antum beli kambing, diikat malam tanggal 10 Dzulhijjah, ana mau nyembelih, kamunya gede masya Allah, dikasih ciri-ciri tanda, ya. Kemudian pas mau nyembelih udah sholat, mana kambingku? Hilang. Ya tidak? Hilang, entah kemana tuh. Pusing. Ya, duitnya udah ada lagi. Ya tidak? Pagi datang tanggal 14 untuk. Ya, ini dia kambingnya. Tanggal 14 bulan Dzulhijjah. Nah, ini baru boleh sembelih. Ya, karena itu kambing yang antum buat apa? Kurban. Ya. Ini kondisi tertentu. Kalau ini boleh. Ini kata ulama boleh. Ya, kambingnya kemana? Entah, mungkin kambingnya kemana dulu? Akhi jalan-jalan kali itu. Enggak mau. Ya. Nah, itu dia, itu boleh itu. Nah. Iya. Di SMS, iya. Nah. Suruh bawa HP. Nah, itu antum kalau beli kambing kasih HP satu. Jangan kemana-mana ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fala nusuka lahu, wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka tidak ada nusuk baginya. Tapi itu merupakan daging saja. Daging yang diperuntukkan untuk keluarganya. Faqama rajulun, ada seseorang yang berdiri, dia berkata, "Ya Rasulullah, nasaktu qabla an usalli." Wahai Rasulullah, saya sembelih sebelum salat. Qal, Rasul berkata, "Syatuka syatu lahmin." Syatuka syatu lahmin. Ya, kambingmu kambing daging. Maksudnya apa? Bukan korban ini. Ya. Nah, hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasul SAW bersabda, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah ukhra makanaha." Hadis riwayat Bukhari juga, nomor 985. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, maka hendaknya dia ganti, sembelih lagi hewan kurban yang lainnya.
Ya, jadi yang satu sebelum sholat dapat antum buat sedekah, yang satu buat korban. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah ini Sabtu terakhir kita ketemu. Insyaallah ba'da haji kita insyaallah ketemu lagi. Ya. Insyaallah ta'ala. Nah, ada pertanyaan pakai kertas? Pertanyaan pakai kertas saja ya, supaya teratur. Iya. Banyak pertanyaan nih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada suatu golongan yang mewajibkan semua jamaahnya untuk berkurban, berapapun harta yang dimiliki nanti dikumpulkan. Yang penting niat kurban. Apakah ini sah? Ini tidak benar, ya. Karena bertentangan dengan kaidah syara'. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi kalau ada kelompok ketuanya mewajibkan antum kurban, ya, ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kecuali bagi yang mampu. Coba kita lihat ibadah itu, masya Allah. Kita kembali kepada aturan Allah. Ya. Salat saja seperti itu. Salat saja, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Ini kata Rasul. Salatlah berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Lihat indahnya sesuai dengan aturan Rasul. Puasa demikian juga. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan seterusnya. Ya. Sedekah, ya, juga demikian. Sedekah itu demikian. Sedekah ada yang sedekah wajib, zakat ada yang sedekah sunnah. Sedekah wajib, zakat itu bagi yang mampu. Ada nisabnya. Yang belum sampai nisab wajib tidak? Tidak. Ya. Ada nisabnya dan zakatnya pun sangat kecil, 2,5%. Ya, ya tidak? Kecil sekali. Lihat, indah. Islam ini indah, tidak memberatkan pemeluknya. Nah, sebagian kelompok ingin katanya membuat jamaahnya kuat, solid dan seterusnya. Masa sih, ya, kita yang dikasih sama Allah banyak harta, cuma kasih zakat 2,5%. Loh, antum nyanggah Allah. Siapa yang lebih baik? Antum apa Rasul? Kamu atau para sahabat? Atau tabi'in? Ya. Bikin kelompok kemudian seperti ini, mewajibkan untuk korban sama seperti ini, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya. Dan kelompok-kelompok itu, ya, biasanya nggak punya ilmu, nggak ada ulamanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kaidah yang paling baik ketika ada seseorang yang berkorban tapi orang tersebut masih punya utang? Kalau masih punya utang, bayar hutang dulu, bayar hutang dulu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yukfaru li syahid kullu dzanbin illa dain. Ya. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Nah, itu. Hutang ini wajib bayar. Ustaz izin bertanya, kalau yang mampu melakukan kurban itu istri, apakah dihadiahkan ke suami uangnya untuk dibelikan hewan kurban agar pahalanya untuk keluarga? Boleh, boleh ya. Kasih, nih, antum yang berkorban, itu boleh. Untuk keluarganya semua. Rizki itu, ya, ada halal, ada haram. Rizki yang halal diantara caranya atau diantara wasilahnya dapat hadiah dari orang,
hadiah haji, hadiah umroh, ya nggak ngurangi pahala. Hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Atau istri ngasih hadiah kepada suaminya, korban, nggak masalah. Ya, gimana kalau dia si istri berkorban? Boleh juga, ya, boleh juga. Nah, bila mempunyai dua keinginan, yaitu umrah dan berkorban, tetapi hanya mempunyai satu kesempatan untuk menabung, yang manakah yang didahulukan? Menabung untuk berkorban atau untuk umrah? Dua-duanya didahulukan. Nabung untuk umrah dan nabung untuk berkorban, ya. Nah, kan bisa namanya nabung kan. Tapi kalau misalkan ini mendekati kurban nih, hari ini kurban nih, maka kurban lakukan. Ambil uang tabungannya buat apa? Buat kurban. Nanti nyelengin lagi dapat buat umroh, gitu. Pas umroh duitnya habis, nggak ada buat kurban. Nah, nggak apa-apa kalau itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Hukum memotong kuku dan mencukur rambut, apakah wajib ditinggalkan ketika berniat ingin kurban? Menjadi syarat sah kurban. Ya. Kalau misalkan ternyata antum gunting kuku, motong rambut, ya, nah itu kalau untuk orang yang berkorban, ya, kemudian menyengaja, hal itu berdosa karena bertentangan dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niatnya sengaja, tapi kalau lupa, itu terangkat dosa darinya. Atau karena nggak tahu, nggak apa-apa, korbannya sah, ya, korbannya sah. Walaupun misalkan antum melakukan, ya, korbannya tetap apa? Sah, ya. Itu adab. Tapi adabnya tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku. Bolehkah suami istri patungan uang untuk berkorban satu kambing apabila belum mampu beli sendiri atau ditambah uang tabungan anak? Dia hadiahkan buat suaminya untuk berkorban, tidak apa-apa. Tapi kalau patungan, ya, anak patungan, ya, patungan saya 1.000.000, bapak 1.000.000, anak 1.000.000, itu nggak ada, ya, nggak ada. Tapi kalau misalkan dihadiahkan gimana? Nggak apa-apa kalau dihadiahkan, ya. Kalau patungan saya kakinya pak, ya, saya kepalanya nanti, saya di perutnya, ini nggak ada, ya. Makanya patungan kurban satu sekolah, satu kelas, itu juga nggak ada, ya. Anak-anak sekolah, santri itu, ya, patungan berapa, 500-an gitu kan, nanti nyembelih rame-rame, itu bukan kurban, itu sedekah, ya. Kalau mau berkorban, contohkan langsung yang benar. Korban tuh satu orang. Kalau patungan ada lagi, patungan itu apa? Sapi, ya, 7 orang. Itu patungan namanya. Onta 7 orang itu patungan. Kalau kambing nggak ada patungan, ya. Jadi kita harus dikembalikan kepada syariat. Nah, Afwan Ustaz, izin bertanya tentang puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Bagaimana yang sudah biasa puasa Daud? Syukran, barakallahu fiik. Ya, enggak apa-apa, lanjutkan puasa Daudnya. Tapi kalau misalkan mau berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, itu juga tidak mengapa, ya. Karena sebagian ulama membolehkan, ya. Dan kalau mampu, tapi kalau mau melanjutkan puasa Daudnya juga tidak mengapa, tidak bertentangan, tidak bertentangan. Banyak pertanyaan yang sama, ya. Apa boleh berkurban di kampung halaman saat kita memang sedang pulang kampung saat hari tasyrik? Boleh, ya, antum pulang nyembelih di kampung, nyembelih sama anak-anak keluarga, ya kan? Apakah boleh berkorban seekor kambing tapi uangnya bersumber dari istri karena suaminya belum mampu? Ini sudah dijawab, ya. Alhamdulillah punya istri yang
mampu kemudian berkorban untuk keluarganya ya, lewat antum. Tapi dari patungan tadi itu lebih bagus dari suaminya ya, karena patungan itu onta berapa? 7 orang, sapi patungan 7 orang. Tapi kalau misalnya istrinya nih Pak nambahin buat bapak korban, boleh tidak? Boleh ya. Baik, mungkin ini saja barangkali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.